Di antara gelombang samudra dan kabut sejarah abad ke-19, sebuah pertemuan menarik terjadi di Sulawesi Selatan. Sebuah perjumpaan yang jarang disebut dalam buku-buku sejarah arus utama, namun menyimpan makna mendalam tentang hubungan diplomatik lintas budaya dan kekuasaan. Ini adalah kisah tentang dua penguasa dari dunia yang berbeda. James Brooke, si Raja Putih dari Sarawak, dan Raja Boneh ke-26, Lamapaseling Matin Roy Ri Salasana. James Brooke lahir di Bandel, Bengal Barat, pada 29 April 1803 dari keluarga Anglo-India yang berkecukupan. Ayahnya seorang jaksa, ibunya keturunan bangsawan Skotlandia. Karier awal Brooke sempat diwarnai oleh pengabdiannya dalam ketentaraan Inggris di India, sebelum akhirnya memilih jalan petualangan dan pelayaran. Pada 1838, Brooke membantu Sultan Brunei ke-23, Omar Ali Saifuddin, menumpas bajak laut yang meresahkan perairan Kalimantan. Atas jasanya, ia dianugerahi kekuasaan atas wilayah Sarawak pada 24 September 1841. Maka berdirilah Kerajaan Sarawak dengan Brooke sebagai penguasa pertamanya. Ia dijuluki White Raja, Raja Putih, karena kedudukannya sebagai orang Eropa yang memerintah negeri Melayu. Namun sebelum mengukuhkan kekuasaannya di Sarawak, Brooke terlebih dahulu berlayar ke berbagai wilayah di Nusantara. Salah satu ekspedisi pentingnya berlangsung pada akhir 1839 hingga pertengahan 1840 ketika ia menjelajahi pesisir selatan Sulawesi. Berangkat dari Singapura pada November 1839 dengan kapal Royalist, Brooke menyusuri Selat Makassar, singgah di Bantaeng, Bulukumba, lalu memasuki Teluk Boneh pada awal Januari 1840. Bersama penerjemahnya, Daeng Matara, ia membangun korespondensi dengan pihak Istana Boneh. Kerajaan Boneh pada masa itu dipimpin oleh Lamapaseling Sultan Adam Najamuddin Arumpone ke-26 1835 sampai 1845. Ia adalah raja progresif yang kekuasaannya dibatasi oleh Dewan Adat Boneh, sebuah lembaga kolektif beranggotakan 7 bangsawan, mirip dengan sistem oligarki Republik Kota seperti Venesia. Brooke mencatat kekagumannya terhadap sistem ini dalam jurnalnya. Saya tertarik dengan perkembangan masyarakat timur atas suara mereka. Mereka memilih monarkinya sendiri dan membatasi pengaruh luar. Setelah hampir 2 pekan menanti di atas kapal karena keberatan dari pejabat istana, terutama Tomari Laleng, Perdana Menteri Kerajaan, Brooke akhirnya diterima oleh Sultan Boneh pada 20 Januari 1840 di Tanjung Palete, di pinggir Teluk Boneh. Saat itu sang raja dan rombongan bangsawan tengah berburu di Tanjung Palete. Dalam pertemuan itu, Brooke menjelaskan bahwa dirinya tidak mewakili kerajaan Inggris maupun East India Company. Royalist adalah milik pribadinya, dibeli dari warisan sang ayah. Hal ini membingungkan sang raja yang bertanya, "Dari mana Anda mendapat kapal ini?" Dengan tenang, Brooke menjawab, "Saya punya keberuntungan." Percakapan pun berkembang ke arah yang lebih luas. Raja Boneh bertanya, "Mana yang lebih kuat, Inggris atau Belanda?" Brooke menjawab, "Tentu saja Inggris." Ia juga menjelaskan tentang kekuatan Rusia dan Prancis pasca jatuhnya Napoleon. Raja Boneh seperti penguasa lainnya di Nusantara menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap percaturan politik global. Bagi Raja Boneh Lamapaseling Sultan Adam Najamuddin, kehadiran Brooke adalah kesempatan untuk mengenal wajah kolonialisme non-Belanda. Boneh telah lama berinteraksi dan bersitegang dengan VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Pertemuan dengan Brooke menjadi kontras yang menarik. Seorang Eropa yang datang bukan sebagai perwakilan kerajaan kolonial, tetapi sebagai individu yang membawa pengaruhnya sendiri. Meski tidak menghasilkan aliansi formal, pertemuan ini menjadi cerminan bahwa kerajaan-kerajaan lokal seperti Boneh tidak pasif menghadapi kolonialisme. Mereka aktif membaca arah angin politik internasional
dan memilih jalur diplomasi dengan cermat. Setelah pertemuan di Bone, Brooke melanjutkan pelayarannya hingga Mei 1840, mengunjungi Wajo, Sopeng, Luwu, dan bahkan Kolaka. Ia kembali ke Sarawak pada Agustus 1840 dan secara resmi menjadi Raja Sarawak pada tahun berikutnya. Sementara itu, Lama Paseling Sultan Adam Najamuddin tetap memimpin Bone di tengah gelombang perubahan yang terus datang dari arah barat. Meski tak terdokumentasi secara luas, pertemuan ini tetap hidup dalam catatan Brooke, arsip kolonial, dan sejarah lisan masyarakat Bugis. Pertemuan antara James Brooke dan Sultan Bone adalah kisah langka dari interaksi timbal balik antara timur dan barat yang tidak selalu bernuansa dominasi. Ini adalah kisah tentang dialog, bukan penaklukan, tentang dua pemimpin dari dunia yang berbeda yang saling menakar kekuatan, berbagi cerita, dan menyaksikan zaman berubah dari dek kapal dan balairung istana. Dalam Lontara Akarungeng Ribone, Lama Paseling Arung Panyili yang bergelar Sultan Adam Najamuddin memerintah di Kerajaan Bone dari tahun 1835 hingga 1845. Ia menggantikan saudaranya Imaneng Arung Data yang bergelar Matinroe Rikesi. Sebagai Mangkau Bone, nama Lama Paseling disebut secara resmi dalam khutbah Jumat sebagai Sultan Adam Najamuddin. Dalam masa pemerintahannya, hubungan Bone dengan Belanda yang sebelumnya renggang mulai diperbaiki. Sosok penting dalam rekonsiliasi ini adalah Lama Panggara Arung Sinri, anak dari Wemasi Arung Weteng, dan Totenri Tomarilaleng Pawelaye di Kaluku Bodoeh. Sementara Lama Panggara menggantikan ayahnya sebagai Tomari Laleng Ribone dan setelah wafat dikenang sebagai Pawelaye Riseswe. Pada 13 Agustus 1835, perjanjian lama antara Bone dan Kompeni Belanda yang pernah disepakati oleh Arung Palaka diperbarui di ujung pandang. Dalam tahun 1838, Lama Paseling dan Lama Panggara bertolak ke ujung pandang untuk bertemu Tuan de Peres, pejabat tinggi Belanda, guna mempererat kembali hubungan diplomatik. Lama Panggara menikah dengan W. Kalaru Arung Palengoreng, saudari Lama Paseling, namun pernikahan itu tidak menghasilkan keturunan. Demikian pula, Lama Paseling sendiri tidak memiliki permaisuri yang melahirkan anak. Pada tahun 1845, Lama Paseling wafat dan diberi gelar Matinroh Risalasana. Saat ini, makam Raja Bone Lama Paseling Sultan Adam Najamuddin terletak di kompleks permakaman Lalebata Jalan Sungai, Citarum, Kota Watampone, belakang Masjid Tua Bone. Setelah kepergiannya, ada 7 Bone bersidang untuk menentukan penggantinya. Akhirnya, Laparen Rengi Arung Ugi, keponakan Lama Paseling, terpilih sebagai Arum Ponebon berikutnya. Sementara itu, James Brooke lahir pada 29 April 1803 di Sekror, pinggiran Benares, India, adalah tokoh eksentrik sekaligus ambisius yang kelak dikenal sebagai Raja Putih pertama di Sarawak. Ia terlahir dari pasangan Thomas Brooke, seorang pegawai perusahaan India Timur asal Inggris, dan Anna Maria, putri seorang kolonel Skotlandia bernama William Stewart. Mengikuti jejak ayahnya, Brooke bergabung dengan perusahaan India Timur dan sempat bertugas dalam resimen militer yang dikirim ke Myanmar pada 1825. Namun nasib membawanya kembali ke Inggris setelah ia terluka dalam pertempuran. Setelah pulih dan sempat kembali ke Madras pada 1830, Brooke justru mengambil jalur berbeda dari militer maupun birokrasi. Warisan sebesar 30.000 pound sterling dari ayahnya memungkinkan Brooke membeli kapal pribadi, The Royalist, yang ia gunakan untuk menjelajahi perairan Mediterania selama 3 tahun bersama 20 awaknya. Namun arah hidupnya berubah drastis saat ia memulai pelayaran besar ke timur, berangkat dari Sungai Thames pada 27 Oktober 1838. Setelah melewati Tanjung Harapan dan singgah di Singapura pada 1839, Brooke menuju Pulau Borneo.
Pada 15 Agustus 1839, ia tiba di Kuching, Sarawak, dan menemukan wilayah itu dilanda pemberontakan orang Dayak terhadap pemerintahan Sultan Brunei. Melihat peluang, Brooke menawarkan bantuannya. Setelah berhasil meredam pemberontakan, ia diberi penghargaan istimewa oleh Sultan Brunei, gelar Raja dan kekuasaan atas wilayah Sarawak bagian barat. Gelar ini secara resmi dikukuhkan pada 18 Agustus 1842. Sebagai raja, James Brooke membangun struktur pemerintahan yang lebih stabil. Ia memperkenalkan hukum, menata administrasi, dan memberantas pembajakan yang merajalela di perairan Kalimantan. Meskipun banyak menuai pujian, kepemimpinannya juga menuai kontroversi. Pada 1851, ia menjadi sasaran dakwaan kejahatan atas tindakan represif terhadap perompak, hingga pemerintah Inggris membentuk komisi penyelidikan di Singapura. Meski tak terbukti bersalah, tuduhan itu membayanginya hingga akhir hayat. Di luar Sarawak, Brooke juga diakui pemerintah Inggris. Ia diangkat sebagai gubernur dan komisioner tinggi Labuan, serta konsul jenderal Inggris untuk Borneo. Gelar kebangsawanan Knight Commander of the Bath ke CB pun disematkan padanya. Setelah mengalami 3 kali stroke dalam 1 dekade terakhir hidupnya, James Brooke wafat pada 11 Juni 1868. Ia digantikan oleh keponakannya, Charles Johnson Brooke, yang melanjutkan dinasti Raja Putih di Sarawak. Kisah keberaniannya di Borneo kemudian diabadikan dalam novel Kalimantaan karya C.S. Gottschalk. James Brooke dimakamkan di pemakaman St. Leonard Ship Store, sebuah desa kecil di Devon, Inggris. Makamnya terletak di pekarangan gereja St. Leonard's Church bersama beberapa anggota keluarganya, termasuk keponakannya dan penerusnya sebagai Raja Sarawak, Charles Brooke. Pemakaman ini menjadi situs bersejarah karena kaitannya dengan dinasti Raja Putih yang memerintah Sarawak dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dengan demikian, pertemuan James Brooke dan Raja Boneh Lama Paseling pada pertengahan abad ke-19 adalah angin sejarah yang membawa 2 tokoh dari dunia yang berbeda ke satu titik pertemuan yang jarang dibicarakan namun syarat makna. James Brooke, sang petualang Inggris yang menjadi Raja Sarawak, dan Lama Paseling, Raja Boneh yang karismatik dan bijaksana. Di tengah pergolakan politik dan kolonialisme di Nusantara, pertemuan ini menjadi simbol perjumpaan 2 kekuatan. Kekuasaan Barat yang mengembang dan kerajaan lokal yang berdaulat. Hasil pertemuan ini kemudian hari membawa orang Bugis bermigrasi ke Sarawak dan semakin intens pada abad ke-20, sekitar tahun 1930-an, seperti Haji Deng Pabila, Haji Riu, dan Haji Abdul Razak. James Brooke bukan sekadar seorang penjelajah. Ia adalah bagian dari gelombang kolonialis Eropa yang datang dengan ambisi dan kekuatan armada. Namun ia juga memiliki pendekatan yang berbeda, lebih personal, lebih diplomatis. Perjalanannya ke wilayah Sulawesi bukanlah ekspedisi biasa, melainkan bagian dari usahanya menjalin relasi dengan kerajaan-kerajaan lokal yang strategis. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah Kerajaan Boneh, sebuah kekuatan besar di Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan struktur pemerintahan adatnya yang kuat dan keberanian rakyatnya. Lama Paseling menyambut tamu dari jauh itu tidak dengan ketakutan, melainkan dengan kecermatan politik. Ia tahu dunia sedang berubah. Belanda terus memperluas kekuasaannya, sementara kerajaan-kerajaan lokal menghadapi tekanan dari segala arah. Brooke bagi Lama Paseling bukan hanya orang asing, tapi kemungkinan peluang diplomatik untuk membuka cakrawala hubungan internasional di luar bayang-bayang Hindia Belanda. Dalam pertemuan yang berlangsung dengan nuansa saling hormat, keduanya bertukar pandangan. Bahasa mungkin berbeda, tetapi maksud mereka jelas: kekuasaan, kedaulatan, dan masa depan. Brooke dengan gaya Eropanya mencoba memahami sistem sosial politik Boneh yang berbasis pada adat, siri, dan pangandereng. Sementara Lama Paseling dengan ketenangan khas bangsawan Bugis
menakar sejauh mana tamu dari barat ini dapat menjadi sekutu atau justru ancaman. Pertemuan itu tidak menghasilkan perjanjian tertulis besar, tetapi maknanya dalam. Ia menandai upaya Raja Boneh untuk menapaki diplomasi luar negeri, menunjukkan kepada dunia bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara bukan sekadar objek penjajahan, tapi juga subjek politik yang mampu memilih jalannya sendiri. Di sisi lain, James Brooke menyadari bahwa kekuatan lokal seperti Boneh bukan mudah ditaklukkan, melainkan harus dihormati dan dipahami. Sejarah mencatat pertemuan ini sebagai momen kecil dalam pusaran besar kolonialisme di Asia Tenggara. Namun bagi rakyat Boneh, peristiwa itu adalah pengingat bahwa raja mereka pernah berdiri sejajar dengan kekuatan dunia, menjaga martabat dan kedaulatan di tengah tekanan zaman.